Berlatar di sebuah atap gedung pencakar langit di kota Berlin, cerita akan berfokus pada pertemuan sersan marinir Amerika dengan seorang mantan sniper terbaiknya bernama Thompson. Ini orangnya, di mana ini merupakan pertama kali mereka bertemu setelah sama-sama memilih pensiun dari militer pada beberapa tahun yang lalu. Long time. Menyinggung soal sebuah misi di Afghanistan yang mereka jalani kala itu, terungkaplah gestur kekecewaan Thompson atas usaha pembunuhan yang Pak Sersan bersama seorang kolonel sempat lakukan terhadap dirinya, yang karena itu pula Thompson diam-diam telah mempersiapkan sebuah senjata sniper berbasis remote control sehingga ia dapat melakukan balas dendam tanpa Pak Sersan mencurigainya. Kekicro. Scene beralih ke sebuah hamparan padang tandus di mana regu penembak jitu yang terdiri dari Brandon, Sena, Riz, dan Saipul tengah mengawal rombongan pengungsi Suriah dari gangguan para pemberontak. Namun berawal dari tembakan jarak jauh mereka yang melesat, akhirnya pertempuran gaya bebas dengan pemberontak pun tak terhindarkan lagi. Saipul tewas dalam sengitnya baku tembak yang terjadi sehingga Brandon mau tidak mau harus berjibaku untuk melindungi Riz agar tidak bernasib malang seperti yang dialami partner pengintainya tersebut. Esoknya mereka bertiga kembali ke markas dan disambut oleh seorang atasan berpangkat mayor yang mana Brandon langsung memohon pengunduran diri akibat merasa telah gagal. Namun Pak Mayor tak serta-merta menanggapinya karena beliau tahu jika sniper bukan semata-mata profesi Brandon, melainkan bakat tersebut sudah mengalir dalam darahnya sejak lahir. Belakangan terungkap bahwa Brandon adalah anak kandung dari Thomas Beckett alias seorang legenda sniper Amerika yang pada beberapa tahun ini sosoknya tiba-tiba lenyap di telan bumi pasca sebuah peristiwa penyerangan saat dia berada di Italia. Adegan pun beralih ke suatu tempat di Yunani di mana berlangsung obrolan serius antara Pak Mayor dengan Pak Kolonel. Ini orangnya, yakni terkait penembakan terhadap sersan yang terbunuh di awal tadi, hingga terungkaplah bahwa Thompson juga telah membunuh beberapa perwira militer di lain yang konon salah satunya adalah Thomas Beckett. Maka dari itu, Pak Kolonel pun meminta Pak Mayor agar segera membentuk tim khusus untuk mengatasi masalah ini. Find Simpson, shut him down. Kembali pada Brandon dan Sena yang tengah berada di sebuah tempat hiburan, sementara itu Riz yang tak terima dilaporkan sebagai penyebab kegagalan pun langsung meluapkan kemarahannya di hadapan mereka, dan dengan pengaruh kawa-kawa yang baru saja diteguknya, maka Brandon pun dihantamnya pula. Keesokan harinya Pak Mayor memberitahu Brandon soal yang direncanakan kemarin. Namun dalam hal ini Pak Kolonel tak mengikut sertakan Brandon karena dikhawatirkan nantinya dia malah terbawa motif balas dendam yang justru akan membuat rencana mereka menjadi kacau. I think there's something to be said for revenge. Yes, Major. Terlepas dari larangan yang bahkan disampaikan langsung oleh Pak Kolonel sendiri, secara pribadi Brandon sama sekali tak menghiraukan hal tersebut, yang mana ketika Pak Mayor dan timnya mulai beranjak pergi, dia pun secara diam-diam menyelinap dan tetap mengikuti perjalanan mereka lewat jalur yang berbeda. Singkat cerita, Brandon telah sampai di sebuah pelabuhan kecil di negara tujuan yaitu Suriah. Sementara di saat yang sama, Pak Mayor bersama tim langsung mendatangi pos militer Amerika di negara tersebut dan mendapat sambutan dari seorang perwira yang sekaligus jadi satu-satunya target Thompson yang nyawanya masih ditangtayungin sampai saat ini. You're the last one alive. Tak menunggu waktu lama, si perwira pun mulai memberi pengarahan tentang misi yang akan segera dijalankan, di mana selain untuk memburu Thompson, mereka juga harus ekstra waspada mengingat negara tersebut juga merupakan sarang gerombolan bersenjata lengkap, sebab konon katanya Thompson telah memasok mereka dengan persenjataan mumpuni secara ilegal. You any good with those long guns, Major? Let's get it done.
Di sisi lain, Brandon terlihat sudah berada di salah satu distrik, lebih tepatnya ketika warga Suriah berkerumun dalam aktivitas keseharian mereka. Namun sayang, kecurigaan dari para gerombolan di sana membuat Brandon terpaksa harus meluangkan sedikit waktunya untuk sebuah aksi perlindungan diri dan beralih ke lokasi yang dijadikan target utama tim khusus, di mana Pak Mayor, Sena, dan satu orang pengintai mengambil peran sebagai tim hijau alias tim sniper yang menjalankan tugasnya dari balik ruyuk. Sementara Brandon yang baru saja usai berkelahi lantas menuju lokasi dan segera mempersiapkan diri, berharap jikalau Babangus Thompson akan muncengis pada misi tersebut. Nice hide, Mango. Tak lama setelah itu datanglah rombongan para gerombolannya hendak melakukan sebuah transaksi narkoba, dan sebagaimana strategi yang telah dipersiapkan, si perwira dan pasukannya perlahan mulai bergerak keluar. Namun berawal dari suara radio prajurit yang terdengar jelas oleh seketua gerombolan, maka pertempuran di luar skenario pun tak terhindarkan lagi. Di balik itu, pihak gerombolan juga ternyata telah mempersiapkan beberapa penembak jitu yang karenanya satu persatu anggota Pak Perwira tumbang berjatuhan. Bahkan si pengintai pada tim sniper Pak Mayor pun mendapat bidikan telak di bagian mastakanya. Start shooting. Saat itu juga Pak Mayor langsung merespon balik mereka dengan menembak jatuh dua sniper musuh sekaligus. Sementara sebuah pertunjukan skill mumpuni dari Brandon berhasil merobohkan irama pertempuran, di mana awalnya Pak Mayor mengira itu adalah pekerjaan Sena, sampai akhirnya beliau pun sadar jika Brandon telah hadir di tengah-tengah mereka. Situasi tersebut memaksa ketua gerombolan menyerukan sisa anak buahnya untuk kabur, dan pada malam harinya Pak Perwira langsung meledakkan truk narkoba yang telah ditinggalkan musuh tanpa sedikit pun mengambil sisinya terlebih dahulu. Namun di saat ia hendak melakukan selebrasi atas keberhasilan misinya, tiba-tiba sebuah tembakan menembus nyawa Pak Perwira, dan hal itu rupanya dilakukan oleh seorang sniper misterius yang tak lain adalah Thompson, yang mana sedari tadi dia memantau jalannya pertempuran dari balik kejauhan. Mengetahui hal tersebut, Brandon lantas mengarahkan teleskop senapannya dan berhasil menemukan posisi persembunyian Simpson Thompson itu. Sok sieuna teh salah nulis gini kan, mata sok yang sing taliti ge atuh. Ieu teh uing bisi Thompson pek teh nya aya Simpson ka dieu teh. Nya ketang aya teh aya deui. Tapi di dieu Thompson. Oh aya dua mana. Di mana Thomas berperan melanjutkan. Tadi mah teh disebut deui nya. Dan tadi jelaskan atuh saha Simpson teh. Mengetahui hal tersebut, Brandon lantas mengarahkan teleskop senapannya dan berhasil menemukan posisi persembunyian Simpson. Akan tetapi beberapa tembakannya meleset dari sasaran. Alhasil, baku tembak antar dua sniper ini pun terjadi saling bersahutan. Udara yang berat dan kecepatan angin di tempat persembunyian Brandon cukup mempengaruhi akurasi tembakannya, sedangkan Thompson sendiri berada pada posisi yang sedikit lebih menguntungkan. Yang ketika dia mendapatkan titik tembak dan bermaksud menghabisi Brandon, tiba-tiba Thompson dipaksa kabur dari posisinya oleh kemunculan sniper lainnya, dan sungguh di luar dugaan ternyata sosok yang datang belakangan ini adalah sniper legendari, yakni Thomas Beckett, di mana beliau yang ternyata masih hidup ini pun diam-diam telah mengetahui jika Thompson sedang menargetkan Brandon untuk dihabisinya juga. Thomas Beckett, former U.S. Marine. Berhubung Thomas memiliki tujuan yang sama, maka Pak Mayor langsung membagi tugas timnya, di mana Thomas berperan melanjutkan misi perburuan terhadap Simpson, sementara Pak Mayor dan Sena pergi mengambil jalur yang berbeda, yaitu mencari persembunyian para gerombolan tersebut. I'll track Brandon and Simpson. Happy hunting.
Singkat cerita, pagi pun mangbrang. Tiba di sebuah bangunan yang dicurigai sebagai sarang gerombolan, Sena pun perlahan mulai mengendap-endap dan terus menaiki bagian atapnya. Dan benar saja, ancaman datang dari seorang sniper musuh yang berjaga di sana. Beruntung, kecakapan Sena mampu mengatasi ancaman tersebut dengan sempurna. Keberhasilan juga berpihak pada Pak Mayor ketika ketua gerombolan yang sempat berusaha menghindar dari pengejaran pun akhirnya dapat dilumpuhkan. Meski di sisi lain, dia tetap tidak mau membocorkan informasi apapun hingga Pak Mayor menghabisinya. Now you talk. Or you die. Kembali pada Brandon dengan segala upaya pengejaran terhadap Simpson yang dia lakukan dari semalam sampai pada titik di mana Simpson ditemukan dalam posisi pasrah dan mengaku sedang menunggu hukuman atas kejahatan yang dilakukannya. Padahal semua itu hanyalah tipu daya belaka sebelum akhirnya dia melakukan sebuah serangan tak terduga. Brandon terlihat cukup kesulitan melawan dengan menggunakan senjata laras panjangnya, maka dari itu Simpson terus menerapkan strategi duel jarak dekat yang dengan segudang pengalamannya, Brandon pun akhirnya berhasil dibuat tak berdaya. Yep. He's on the scent. Terlepas dari betapa berbahayanya sosok Thompson ini, ternyata dia masih tetap komit pada dua orang yang jadi targetnya saat ini, yaitu Pak Kolonel dan Thomas Beckett. Di sini, dia tidak punya alasan untuk membunuh Brandon, kecuali tetap membiarkannya hidup. Dan ya, dalam sekejap Thompson sudah menghilang dari pandangan Brandon. Namun sesaat setelah kepergiannya, Brandon pun dikejutkan dengan kedatangan Thomas Beckett yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Yang mana setelah puluhan tahun menghilang, baru kali ini Brandon bertemu lagi dengannya. Need to rendezvous with the team. Singkatnya, mereka pun bertemu dengan tim Pak Mayor. Dia menjelaskan bahwa sebenarnya Thompson tidak bekerja sama dengan organisasi manapun. Di sini Brandon pun ikut nyambung dengan informasi yang barusan dia dapatkan bahwasannya target Simpson saat ini hanya tersisa ayahnya dan Pak Kolonel saja. That's his new pivot point. Tak buang-buang waktu, mereka pun segera bergegas menuju kantor baru Pak Kolonel di Yunani yang karena butuh personil tambahan, maka Pak Mayor kembali mengikut sertakan Reese pada misi tersebut. Berbicara terkait yang menjadi target mereka saat ini, Sena telah berhasil menemukan cara untuk melacak sistem otomatis pada senjata milik Simpson yang diketahui menggunakan sistem kendali lewat remote control. Bahkan pada momen ini juga, Thomas akhirnya menobatkan Brandon sebagai pewaris senapan legend andalannya dan berpesan agar dia tidak segan-segan untuk membunuh Simpson dengan senapan tersebut. Setibanya di tempat tujuan, Thomas lantas menghubungi Pak Kolonel untuk merencanakan sebuah pertemuan, di mana ini merupakan sebuah trik jebakan agar Thompson keluar melakukan aksinya, karena di sisi lain Pak Mayor dan Brandon CS sudah berada pada posisi strategisnya masing-masing untuk memastikan pertemuan tersebut berjalan dengan aman. Pertemuan secara empat mata pun dimulai. Dari sepintas obrolan Thomas terkesan seperti mencurigai adanya keterkaitan Pak Kolonel dengan aksi pengkhianatan yang Thompson lakukan selama ini. Namun Pak Kolonel langsung membantahnya, dan ketika dia berusaha mempertegas ketidakterlibatan dirinya kepada Thomas, tiba-tiba ya, Pak Kolonel dan dua orang tim pengamanan tewas termakan bidikan Thompson dari jarak 2,5 km. Dan hal itu seketika memancing tembakan balasan dari Pak Mayor. Meskipun meleset, tapi cukup untuk membuat Thompson terusir dari sarangnya dan mendapat pengejaran dari Brandon CS. Reese yang posisinya paling dekat bisa lebih dulu melakukan pengejaran, namun tanpa disadarinya dia telah digiring pada sebuah zona jebakan di mana Thompson langsung menghabisinya tanpa perasaan. Rupa-rupanya Thompson telah mempersiapkan semua ini dengan matang sehingga termasuk Brandon sekalipun harus terpancing untuk memasuki zona jebakan keduanya, yang mana di sana sudah terpasang senapan pembunuh yang cukup dengan hanya menekan tombol remote controlnya saja. Beruntung berkat pengawasan ketat dari Pak Mayor dan agresivitas si Brandon itu sendiri, Thompson pun tak begitu leluasa mengaktifkannya.
Adapun dengan alat pemindai yang Sena gunakan saat ini, kini baru bisa mengkonfirmasi titik posisi keberadaan Thompson, sehingga di saat itu juga dia lekas menuju titik tersebut, manakala Brandon tengah berjuang untuk melumpuhkannya dalam pertempuran jarak dekat. Toss it now! Kembali lagi ke faktor pengalaman, ujung-ujungnya Brandon kembali dipaksa untuk mengakui ketangguhan seniornya ini yang lantas dengan percaya diri mengancam jika riwayat Brandon akan segera berakhir oleh bidikan senjata andalannya. Padahal di sisi lain, nampak sosok Thomas Beckett sudah menguasai penuh senjata tersebut dan... Ya, atas peran penting Thomas Beckett, maka Brandon CS pun akhirnya berhasil menyelesaikan misinya dan spontan membuat bangga Pak Kolonel yang kemudian memberikan waktu cuti supaya ayah dan anak ini punya waktu lebih bergenah lagi untuk bisa sosonoan. Take care of that arm, Colonel. Tamat, ending yang cukup membagongkan. Teman-teman, maaf ya kalau ada kesalahan penyebutan nama Thompson dan Simpson. Laliur. Maaf ya teman-teman, soalnya ditulisnya seperti ini. Ada Thompson, ada Simpson. Ada Thompson, ada Simpson. Maaf ya, kalau mau komplain silahkan komplain ke scriptwriter aja. Oke, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuau.